Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah ini dipancarkan dari Seruak. Silakan sebentar ya para pendengar. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan tahun Ramadan. Semoga semua sudah punya niat, karena kalau tidak niat, saum fardu ini harus pada waktu malam. Silakan merapat Bapak-Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberi umur untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Ini kasih sayang Allah, karena ada yang tahun kemarin masih bersama kita dan tahun ini sudah tidak bisa lagi. Jadi Ramadan ini adalah bulan terbaik. Hari demi harinya hari-hari terbaik. Jam demi jamnya jam yang spesial. Menit demi menitnya juga spesial. Detik demi detiknya. Detik demi detiknya adalah spesial. Yakni. Sehingga orang-orang yang akan beruntung adalah orang yang sadar. Ini detik demi detik spesial, maka kita isi dengan sesuatu yang spesial. Kalau kita sederhanakan begitu, ini adalah waktu terbaik yang harus kita isi dengan amal terbaik. Itu aja pikirannya sederhana. Jadi saya kalau mikir, harus mikir yang terbaik. Kalau ngomong yang terbaik. Kalau mau melihat yang terbaik, yang Allah sukai. Kalau mau mendengar yang terbaik. Yang terbaik itu yang Allah sukai. Kalau mau berbuat yang terbaik. Kalau mau sedekah yang terbaik. Pokoknya sederhanakan saja di otak ini. Ini waktu terbaik. Tidak boleh diisi oleh sesuatu yang tidak baik dan juga yang sia-sia. Nah, salah satu amalan yang terbaik adalah zikrullah ta'ala. Jadi karena ini detik demi detiknya beda. Jadi kita usahakan aja sekarang detik demi detik itu zikir. Supaya tidak lepas detiknya detik yang terbaik, kita isi dengan amal terbaik. Jadi sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, terus aja isi dengan detiknya ini dengan zikir. Kurangi apapun yang bisa membuat lupa ke Allah. Nonton TV nih, apa bisa jadi zikir enggak? Kalau nonton TV jadi zikir karena acaranya baik, tonton. Tapi kalau kira-kira bakal lupa ke Allah, jangan. Buka handphone. Handphone ini bisa jadi zikir tidak yang punya handphone. Kalau hanya bikin lalai ke Allah, ya jangan. Ingat ya, ini jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik adalah yang terbaik. Sehingga harus diisi dengan yang baik-baik. Kalau tidak ada bedanya antara Ramadan dengan selain Ramadan, ini penghinaan kepada Allah. Kalau bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan sama saja amalannya, berarti ini meremehkan nih. Seperti begini, Allah memperlakukan kita spesial. Tapi kita memperlakukannya biasa aja, kan tidak sopan sekali. Seperti dipersilahkan, ini spesial, dan kitanya sama aja. Oh, ini meremehkan Allah.
Orang yang di bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan yang lain, tidak meningkat gitu, itu berarti meremehkan karunia Allah. Allah memperlakukan kita spesial, kita memperlakukan Allah biasa saja, kan kurang ajar, benar? Makanya sederhana, Ramadan ini yang mau sukses itu sama atau ada bedanya? Kalau Ramadan ini nggak ada bedanya, sebelum Ramadan jarang ke masjid, Ramadan jarang ke masjid, udah itu, udah punten ya, kurang ajar. Sebelum Ramadan kita jarang ngaji, pas Ramadan jarang ngaji, ini juga, nah ya kalau nyebut kurang ajar lah gitu ke Allah, ya. Udah diberikan fasilitas, sholatnya sama saja, ngajinya sama saja, sodakonya sama saja. Berarti dia tidak menganggap bulan Ramadan ini bulan spesial. Ini orang yang celaka nantinya, karena meremehkan apa yang Allah muliakan. Maka harus ada bedanya. Kata kunci lainnya adalah harus ada perbedaan. Ya, dari yang sebelum Ramadan banyak omong, Ramadan kurangi bicara tidak manfaat. Dari yang sebelum Ramadan kurang rajin, pas Ramadan lebih rajin. Apa saja yang kira-kira Allah sukai, apa yang Allah sukai, lakukan. Jangan ragu-ragu. Harus beda. Kalau Ramadannya sama saja, maka ini meremehkan karunia Allah. Oleh karena itu, cari ilmunya supaya makin tahu apa yang Allah sukai, yang dicontohkan Rasul di bulan Ramadan ini. Tanpa ilmu yang memadai, biasanya kita nggak nambah amalnya. Karena ilmu itu pupuk iman, ilmu itu pemandu amal. Kurang ilmu, cenderung kurang iman, dan kurang ilmu akan kurang amal. Nah, bahaya terbesar itu adalah orang yang sudah merasa berilmu. Biasanya hanya sibuknya mau ceramah saja, mikirin buat ceramah. Padahal kita ini sangat kurang ilmu. Jadi jangan merasa sudah berilmu, tapi harus merasa kurang ilmu. Jangan merasa sudah baik, tapi merasa belum baik. Jangan merasa sudah bisa, tapi merasa belum terampil. Akibatnya kita belajar dan berlatih terus. Ya, begitu para pendengar, selamat menikmati jamuan detik demi detik. Harus beda dengan bulan yang lain dan diisilah dengan yang terbaik, baik amalnya maupun niatnya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan hanya mengharap pahala keridhaan dari Allah, Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Artinya hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Itu artinya kita melaksanakan saum ini memang karena perintah Allah, bukan karena kebiasaan, karena tradisi. Dan tidak ada yang kita cari dari saum ini, bukan pujian, penghargaan orang, kecuali cuma satu saja. Semoga Allah ridho, semoga Allah nerima. Jadi kalau mau beramal, mau nyapu, semoga Allah terima ini nyapu. Kalau mau ke masjid, semoga Allah terima. Kalau mau sedekah, semoga Allah terima. Kalau mau belajar, semoga ini diterima. Kalau mau ngaji, semoga ini diterima. Pokoknya pikiran kita gimana caranya supaya amalan kita ini diterima oleh Allah. Jadi bukan hanya beda, bukan hanya yang terbaik, tapi juga yang ketiga adalah bagaimana supaya amalan kita ini diterima oleh Allah. Karena ada kita amalannya baik,
tapi nggak diterima. Karena apa? Karena niatnya belum baik. Kita dengar yang mujahid sampai mati terbunuh juga tetap nggak diterima. Kalau hatinya bukan mencari keridhaan Allah. Makanya man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya sekarang pikir kalau sedekah gimana caranya supaya diterima Allah. Kalau ceramah gimana caranya supaya ceramah ini diridhai Allah. Kalau ngajar, kalau ngurus keluarga, kerja gimana caranya. Itu harus dipikirkan niatnya. Karena kalau tidak dengan niat yang benar, walaupun amalnya seperti benar, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih para pendengar. Di masjid sudah ada Ustadz Roni Abdul Fattah. Silakan disimak dan nanti tanya jawab bisa banyak dibantu oleh beliau untuk menjawabkannya. Sekali lagi selamat menikmati detik demi detik penuh berkah di bulan Ramadan ini. Mohon maaf. Apakah harus mohon maaf? Ya, karena sering melakukan kesalahan kepada para pendengar. Itu harus minta maaf. Apakah harus sebelum Ramadan? Kalau minta maaf mah kapan kita bikin salah lebih cepat minta maaf baik. Apakah kita perlu membroadcast minta maaf ke setiap orang? Kalau kita nggak bikin salah minta maaf ke setiap orang sepertinya berlebihan ya. Minta maaflah kepada orang yang kita lakukan salah. Tapi mungkin saya pernah melakukan yang tidak saya sadari nyakitin, ya boleh minta maaf. Tapi ya tidak perlu menghukumkan harus menjelang Ramadan aja. Kalau mau minta maaf ya secepatnya saja. Jangan juga nunggu Lebaran, karena belum tentu hidup Lebaran. Ya, kalau minta maaf jangan ditunda kepada orang yang kita lakukan kesalahan atau diperkirakan melakukan kesalahan. Tapi kalau harus minta maaf kepada semua orang, saya kira ini agak berlebihan ya. Islam itu proporsional dalam segala hal. Terima kasih para pendengar. Mudah-mudahan manfaat detik demi detik ini ya. Mohon maaf atas segala ucap dan sikap yang tidak pada tempatnya. Dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Serua, Banten, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Abdul Fattah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian, para pendengar yang berbahagia dan juga santri, ikhwan dan akhwat, dan juga jamaah di Masjid Darut Tauhid. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Nabi yang mulia bersama para sahabat meningkatkan ibadah mereka. Sebelum Ramadan itu Pak, Bu, para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelumnya mereka meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, dihantarkan ke bulan Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelumnya. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan tentang
doa para sahabat Nabi. Apa diantaranya? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan dengan selamat, dan hantarkan Ramadan untuk kami, dan selamatkanlah amal-amal kami di Ramadan. Terimalah amal-amal kami. Ini doa para sahabat Nabi 6 bulan sebelumnya. Ketika Nabi dan para sahabat masuk ke Ramadan tadi malam ya, tatkala kita mendengar sidang isbat dari Departemen Agama atas fatwa MUI, di mana di sana berkumpul para ormas Islam yang ada di negeri ini, menyatakan bahwasanya hilal terlihat dengan jelas. Berarti kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang tadi malam mengamalkan sunnah Nabi, ya, mengikuti Rasulullah ketika masuk di awal Ramadan? Nabi yang mulia, para sahabat as-salafun as-salih itu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah. Allahu akbar. Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbuna Allah wa rabbuk. Wa fi riwayatin Rabbuna wa rabbukallah. Nabi, para sahabat as-salafun as-salih berdoa kepada Allah, Pak, ketika diizinkan masuk ke awal Ramadan. Allahu akbar, Allah maha besar. Allahumma ahilla alaina, ya Allah, jadikanlah hilal Ramadan itu, ya, bagi kami bil amni wal iman, membawa keselamatan dan keimanan, wassalamah, keselamatan, wal islam, keislaman, wat taufik, dan taufik, lima yuhibbu rabbuna wa yarda, kepada apapun amal-amal yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara yang Nabi mulia tuntunkan kepada kita semua, saudaraku. Adakah kita seperti itu? Kemudian ketika masuk di Ramadan, maka Nabi dan para sahabat meningkatkan amal-amal. Ini sekarang kita ini hari pertama ya. Mari kita siapkan program kita yang jelas. I'dad baromiji, jauh-jauh hari harusnya kita punya persiapan yang jelas. Siapkan. Tadi kalau mendengar guru kita tadi disampaikan tentang pentingnya ilmu ya. Iya. Maka nasihat saya untuk hadirin sekalian, kita semua miliki buku tentang puasa. Pastikan buku itu ada di samping kita. Kalau ada apa-apa tinggal baca. Kita baca sunnah-sunnah dalam berpuasa seperti apa. Penting itu. Karena banyak di antara kita, karena boleh jadi kurang ilmu, terkadang kita tidak ikut sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena ketika ingin mendapatkan keagungan, kemuliaan di Ramadan, nggak ada cara lain kecuali kembali kepada Rasulullah, para sahabat as-salafun as-salih. Bagaimana mereka mengisi Ramadan? Ya, bagaimana mereka menghidupkan malam harinya dengan ibadah? Ada di antara yang kontras di masyarakat kita. Mohon maaf, ketika masuk Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir, di sini alhamdulillah, ya, i'tikaf itu penuh, Bu. Di sini alhamdulillah. Tapi lihat sebagian besar muslimin, kan negeri ini muslimnya terbanyak, betul tidak? Ya, yang paling kontras itu ketika masuk 10 hari terakhir.
Sebagian saudara kita sibuknya bukan di masjid, bukan ramai di masjid, bukan. Di mana ramainya? Di mall, di pasar. Terulang setiap tahun begitu pemandangannya itu. Di mall, di pasar, ada yang sibuk mudik di jalan sampai macet berjam-jam, puluhan jam. Bukan tidak boleh, saudaraku. Kalau kita melewati Ramadan seperti itu, sayang sekali. Sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah. Apa ada jaminan tahun depan kita masih hidup? Ada jaminan tidak? Tidak ada yang menjamin, saudaraku. Gak ada yang menjamin. Tahun ini kita bisa menikmati jamuan Allah di Ramadan, dan kita pun tidak tahu tahun ini apakah bisa sampai akhir atau tidak. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tahun depan. Ya. Gak ada jaminan. Apalagi tahun depan. Gak ada yang menjamin. Maka manfaatkan. Nah, kenapa terulang? Karena gak jelas programnya, Pak. Gak jelas programnya, gak jelas gitu. Mau ngapain tuh gak jelas. Masuk Ashrul Awakhir tuh gak jelas. Maka saya dengan kawan-kawan, saya bilang, ayo kita buat perubahan. Ajaklah orang-orang yang kita kenal minimal. Kalau mau mudik, usahakan. Kalau mau nih ya, sebelum itu tuh, sebelum masuk Ashrul Awakhir, bisa tidak? Bisa. Silakan saja. Jadi menikmati jamuan Allah di 10 hari terakhir, puncaknya itu di kampung halamannya, boleh, silakan. Atau nanti setelah Ramadan, Syawal, tanggal 2, komunikasikan kepada keluarga kita, gampang kok. Jadi jangan sampai persepsi kita itu ketika masuk Ashrul Awakhir seakan-akan harus sibuk di pasar, persiapan untuk lebaran, beli pakaian baru. Aneh itu ya, sudah harganya mahal, ngantri pula dan mau lagi. Iya kan? Sampai ada yang tidak puasa itu. Nah, ini semua saudaraku harus kita robah. Ya, para pendengar, mari kita robah. Kalau tidak akan ada kebaikan kepada kita selamanya. Kenapa? Kita tidak tertarik dengan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah menjelaskan di Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr. Allahu Akbar. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau dikonversi ke hitungan tahun itu 83 tahun lebih itu. Bayangkan, 83 tahun. Maka pasti itu bermasalah imannya itu. Ketika di Ashrul Awakhir, di mana Nabi menyebutkan bahwasannya Lailatul Qadar itu adanya fil Ashrul Awakhir. Bahkan Nabi menegaskan lagi dalam beberapa riwayat pada malam-malam ganjil, dan kita nggak tertarik. Aneh. Kita nggak tertarik itu aneh, Pak. Mesti bermasalah iman kita. Sama seperti ketika di Ramadan kita tidak tertarik untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, itu aneh. Bukankah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan, "Lau taharat qulubuna masyabi'na minal Qur'an." Seandainya hati kita bersih, ya, kalbu kita bersih, masyabi'na minal Qur'an, gak akan kita kenyang dengan Quran. Jadi kalau kita malas berinteraksi dengan Al-Quran atau biasa saja, sama. Sebelum Ramadan seperti itu, di Ramadan juga sama. Itu masalah itu hati kita itu. Ada masalah, ya benar. Iman kita bermasalah, Pak. Kenapa kemudian jauh-jauh hari para ulama memberikan bimbingan kepada kita, memberikan nasihat, persiapan ruhiyah kita. Ya, karena itu yang akan membuat kita menikmati ibadah, Pak, di Ramadan itu. Para pendengar sekalian, hadirin sekalian, mari kita perjelas program kita di Ramadan ini. Ya, ini kenapa saya sampaikan tadi tentang Ashrul Awakhir, karena harus disiapkan dari sekarang. Betul tidak? Itu puncaknya itu. Silakanlah
Jadi sekarang para pendengar, hadirin sekalian, membuat rencana, targetan, saya mau itikaf di mana? Silahkan. Di Masjid Darut Tauhid akan diadakan itikaf. Alhamdulillah sekarang masjidnya lebih luas. Ya. Mohon doanya semoga segera beres masjid ini. Lebih luas. Jadi menampung lebih banyak yang itikaf nanti. Manfaatkan, atau mau di masjid dan juga silahkan. Intinya apa? Maksimalkan, karena Nabi yang mulia, para sahabat, para as-salafun as-salih, mereka itu fil ashril awakhir, pada 10 malam yang terakhir itu mereka di masjid. Apa ada yang lebih sibuk daripada Nabi, Pak? Ada enggak? Nabi itu paling sibuk. Tugas Nabi itu sebumi. Iya. Tapi Nabi itikaf di masjid. Bahkan menjelang wafatnya itu, saudaraku, 20 hari itikafnya di masjid itu. Nah, ini harus disiapkan dari sekarang. Maka hamba-hamba Allah, para pendengar, mari jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, Ramadan yang merubah diri kita. Ya, sebagaimana sering disampaikan di majelis ini, kan Ramadan itu ibarat kepompong ya. Ya, ibarat kepompong, harus merubah kita, Pak. Banyak orang-orang yang tercerahkan, yang berubah, mendapatkan kemuliaan di Ramadan, yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa karena Ramadan. Bapak Ibu sering mendengar ceramah dari guru kami di sini. Ulat bulu itu gimana ulat itu? Mendengar ulat gimana, Bu? Jijik ya? Ulat itu kan hinggap di daun gimana? Daunnya itu habis. Kalau bulunya itu kena tubuh kita, gatal itu. Ya. Lenglet jalannya itu. Tapi ingat, itu ulat tidak selamanya seperti itu. Dia akan ada saatnya masuk ke dalam kepompong sekian hari, setelah itu dia akan keluar menjadi makhluk yang indah. Apa namanya? Kupu-kupu. Orang tua senang tidak kupu-kupu? Senang. Anak kecil senang. Sampai ada kisah kan, bagaimana seorang putri mengejar kupu-kupu sampai ke hutan dan tersesat. Gak ada yang mengejar ulat, ya, ada gak? Gak ada. Yang ada mengejar kupu-kupu itu. Jadi hiasan itu kan, ya, Masya Allah. Ada nggak taman kupu-kupu? Ada. Setinggal di Cianjuang ada taman kupu-kupu, nggak ada taman ulat. Nah, itulah Ramadan harus menjadi kepompong untuk kita agar berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di antaranya apa? Maksimalkan dengan ketaatan dan kebaikan, dan puncaknya fil ashril awakhir. Dari sekarang sengaja kami ingatkan agar jelas dari sekarang. Mau di mana iktikafnya, beres-beres dari sekarang ya. Mudik, kontak orang tua mudiknya kalau bisa ya nantilah setelah Syawal, sampaikan aja, nggak ada masalah. Ada tidak wajib mudik mah ya. Emang ada dalilnya mudik itu? Nggak ada. Ya, atau sebelum itu boleh, silakan. Intinya apa? Raihlah kemuliaan, keagungan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku para pendengar, kita buka dialog ya. Silakan kalau ada yang bertanya, kami beri kesempatan. Baik, kami persilakan sahabat MK di 022 20170776 bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di 022 20170776. Bagi Anda sahabat MK yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 62 22201776. Dan bagi Anda yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk bergabung di pagi hari ini dengan suara yang maksimal di 022 20170776. Baik Ustaz, kita masih menantikan kebersamaan bersama penelpon. Mungkin ada informasi sebelumnya akan disampaikan, silakan Ustaz. Iya, para pendengar yang berbahagia, maksimalkan kebersamaan kita di Ramadan ini, Pak, Bu. Bikin targetan Al-Quran, mau khatam berapa kali, silakan. Ada yang pernah baca kisah Imam Syafi'i di Ramadan berapa kali khatam Quran? 60 kali. Sehari itu berapa kali khatam itu? 2 kali ya, Masya Allah. Ya, saya dulu kurang begitu memahami, dari kecil sering mendengar riwayat ini. Kemudian saya baru paham gitu.
Para hufaz Quran itu kan Masya Allah, kalau sudah Quran itu nempel di lisannya di sini nih, oh Masya Allah itu ya, satu juzuk bisa beberapa menit saja itu. Iya, saya ketika di Tanah Suci itu ada seorang ulama, Syekh Dr. Abdurrahman Al-Qurashi, ini Ahlul Bait Nabi ini, dari asli orang Mekah ini ya, Zuriyah Rasul, itu profesor termuda di Ummul Qura. Dia cerita ya bagaimana beliau menghafal Quran itu sama. Pas saya tanya juga sama, dulu saya nggak paham katanya. Imam Syafi'i kok bisa ya satu bulan Ramadan khatam Quran sampai berapa, 60 kali gitu ya. Sekarang baru kebongkar itu. Emang harus ya bukan dibaca Pak yang udah hafal Pak. Ya, kalau bacanya terbata-bata apalagi terbatu-batu, ini agak repot, sulit ya. Makanya harus yang lancar-lancar ini masih bersyukur ya, bikin targetan. Ya, ada yang bergabung Kang Hasan? Baik, sudah ada yang bergabung Ustaz di line telepon, kita akan langsung sapa. Ada Bapak Jaka di Ciberem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan Pak Jaka. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka, silakan. Ustaz, langsung saja mungkin minta pencerahannya Pak Ustaz. Amalan yang paling baik saat kita melaksanakan itikaf nanti, biar dipersiapkan dari sekarang. Baik, itu saja Pak. Itu saja, terima kasih, jazakallahu khairan katsira Pak Ustaz. Ya, afwan fa barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa amalan ketika i'tikaf ini penting. Makanya dari sekarang siapkan ilmunya, baca buku tentang fikih i'tikaf ya. Dan saran saya nanti jangan bawa handphone ya. Menggoda, emang niat ini udah nyiapin kok untuk apa? Untuk searching gitu ya kan, enak ada Mbah Google sekarang itu ya. Dikit tanya ke Mbah Google gitu kan, begitu. Saran saya janganlah. Handphonenya kalau tidak penting mari simpan dulu aja. Sering mencuri itu, pencuri pahala puasa diantaranya handphone. Dia benar. Saya waktu ke Mekah juga tahun kemarin Ramadan itu, Syekh Suhail Syuraim, Imam Masjidil Haram memberikan nasihat. Ya, jadi sekarang ini banyak hal-hal yang melalaikan kita, terutama di Ramadan sampai di tanah haram sendiri gitu. Ini tidak mudah memang. Ya memang ada candu kan ya gitu ya. Kalau udah buka WhatsApp, apalagi satu handphone grupnya itu ada 50, kebayang tidak? Satu grup ada 200 anggota. Orang sekarang kan serba ingin nge-share gitu, semua di-share. Ya, saya sampai pernah beberapa jam aja nggak buka itu ratusan, udah saya simpen, nggak mau baca lagi ya. Ya mending kalau yang manfaat ada yang nggak penting juga di-share gitu ya. Habis, coba kalau satu grup kita baca semua itu gimana itu? Saya kemarin kan di Jogja ya. Saya di Jogja itu ngisi safari dakwah dari DPU Jogja. Saya ngisi di Jogja itu dengan Ustadz Muhammad Jazir, beliau yang mendirikan Masjid Jogokarian, masjid yang makmur itu ya. Dengan beberapa ustadz lain juga, saya sharing dengan beliau. Ada kalimat dari beliau itu yang saya catat, Masya Allah. Beliau menyampaikan ketika sahabat Umar bin Khattab itu pernah membuka beberapa suhuf, itu apa, lembaran dari kitab Taurah ya, suhuf, lembaran kitab Taurah. Waktu itu ada Abu Bakar. Nabi itu melihat ya, muka Nabi itu memerah, muka Nabi memerah. Kata Abu Bakar, halakta anta ya Ibn Khattab, celaka engkau, lihat Rasul katanya. Ya, lihat Rasul. Ya, Rasul itu mukanya memerah, pertanda tidak ridho ketika Umar membuka suhuf Taurah itu. Maka beliau membacakan doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya, itu yang dibaca apa? Taurah. Yang boleh jadi ada firman Allah waktu itu loh, memang kan? Ya, Taurah itu kan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa itu. Yang boleh jadi waktu itu masih ada yang benar gitu kan? Tapi Nabi marah Nabi itu. Mukanya memerah, pertanda Nabi tidak ridho. Maka Umar segala sadar, beliau mengucapkan raditu billahi robba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
Kira-kira kalau Nabi hidup saat ini, kita lebih sibuk membuka Facebook, membuka WhatsApp yang tidak karu-karuan, Quran dibiarkan, gimana ya? Mungkin kita harus banyak membaca doa itu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Inilah jadi kuncinya ilmu ya Pak ya. Bagaimana amalan-amalannya itu? Amalan yang pertama adalah kita fahami fikih i'tikaf. Yang kedua perbanyak ibadah. Tentu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi perbanyak ya kalau malam hari qiyamul lail gitu ya. Kan disunnahkan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah karena beriman dan hanya mencari keridhaan Allah saja, maka akan diampuni dosa-dosanya, begitu. Kemudian juga apa? Tilawah Quran, baca Quran, dan carilah masjid yang dimanage dengan baik. Nah, ini penting sekali. Carilah masjid yang bisa memfasilitasi kita bisa khusyuk i'tikafnya karena memang bagus manajemennya. Enggak apa-apa meskipun berbayar, enggak ada masalah. Jadi biar kita khusyuk. Ya. Karena biasanya di Darurat ini ada panitia Pak, insyaallah ada panitia yang akan membantu Bapak Ibu sekalian nanti menyiapkan untuk sahurnya, menyiapkan berbukanya, menyiapkan makan malamnya, ada nanti di sini itu. Enggak, cari seperti itu ya. Cari masjid yang kita bisa fokus ibadahnya gitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai masjid-masjid besar sudah mulai memanage i'tikaf dengan baik. Ada program kajian, penting. Kalau perlu ada daurah. Di sini ada pesantren i'tikaf. Ya. Ada pesantren i'tikaf. Ada kajian ilmu. Iya, karena kalau tidak terbiasa i'tikaf tuh nggak mudah itu. Bisa jadi pindah tidur itu. Ya kan? Datang ke masjid jadi pindah tidur. Ya. Carilah masjid yang dimanage dengan baik, yang kita bisa khusyuk ibadahnya, nambah ilmu, nambah saudara, ngamalin sunnah. Wah itu Masya Allah. Dan ikhwan dan akhwat itu terpisah, dimanage dengan baik. Karena Nabi juga tidak melarang istri-istri beliau i'tikaf di masjid. Maka ibu-ibu, akhwat, para muslimah silakan i'tikaf di masjid. Kalau sudah menikah, seizin suaminya ya. Silakan. Kalau belum menikah, izin ke orang tua, cari yang aman, yang memang masjid itu fasilitas, program juga memang dimanage dengan baik, itu intinya. Ya selebihnya perbanyak doa istighfar. Bahkan di malam-malam itu, malam-malam Ashrul Awakhir, perbanyaklah doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Aisyah pernah bertanya Rasulullah, katanya apa yang mesti aku baca kalau aku mendapati malam itu? Apa kata Nabi? Ya Aisyah quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pernah tidak terbayang oleh kita? Ini doa apa sih isinya itu? Allahumma innaka afuwun ya Allah, sesungguhnya engkau itu afuwun, Maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Itu minta diampuni dosa-dosa kita. Baik. Pas dengan hadis tadi kan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Enggak ada yang kita butuhkan dari hidup ini kecuali ampunan Allah. Baik, di lain telepon sudah. Mohon maaf terpotong. Kita harus takut dengan dosa-dosa kita, saudaraku. Gak ada yang kita butuhkan dalam hidup ini kecuali ampunan Allah. Carilah ampunan Allah. Ramadan ini syahrul maghfirah. Allah banyak memberikan ampunan kepada kita. Allah alam bisawab. Silakan disiapkan ya Pak ya, para pendengar dari sekarang. I'tikaf mau di mana, seperti apa? Silakan. Siapkan dari sekarang. Kalau enggak jebol kita nanti. Yang ada nanti penyesalan di akhir. Sayang sekali. Belum tentu tahun depan masih ada usia. Allah alam bisawab. Masih ada Kang Hasan terakhir silakan. Baik, sudah bergabung kembali Ustaz di line telepon ada Ibu Yati di Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Roni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mohon pencerahannya. Insya Allah tiap tahun di masjid dekat saya kita sering ibu-ibu tadarusan, tapi seringkali bacaan Al-Qur'annya itu dari makhorijul huruf atau tajwid itu menurut yang saya pahami tidak tepat. Tapi kalau kita ingatkan seperti tidak terima. Saya takut karena saya sedikit paham, kalau saya tidak mengingatkan nanti dosanya saya yang kena gitu. Gimana baiknya Pak Ustadz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang baik, para pendengar, yang pertama kita harus mau meningkatkan kualitas bacaan Quran kita ya. Ada tulisan dari sahabat saya Ustadz Budi Azhari, beliau menulis kalimat yang bagus. Kuliah S1, S2, S3 kita tempuh perjuangan siang dan malam, baca Quran masih belum bagus katanya. Aneh. Bahkan ada yang nggak bisa baca Quran gitu, Pak. Aneh itu meremehkan itu. Mudah. Ilmu baca Quran itu ilmu yang mudah, benar. Mana buktinya anak kecil di sini nih pada bisa bagus-bagus baca, betul tidak? Ini selanjutnya di sini nih yang sal-sal, biru nih yang sedang khusus sekali ya, Masya Allah. Ini sedang dapat wahyu itu. Jadi turunnya wahyu begitu ya, ke bawah gitu ya. Masya Allah. Di kami ini santri-santri kecil-kecil itu, ya usia 9 tahun, 10 tahun belajar, enggak lama di sini. Untuk perbaikan bacaan Quran enggak lama, ikutlah program, luangkan waktu kita saudaraku. Mau sampai kapan? Ya, belajarlah, belajar. Dan jangan malu. Kalau ditegur sama orang yang ahli itu, jangan malu. Tanyalah para ahli Quran itu. Saya ketemu dengan guru saya, Dr. Saiful Isam Mubarak itu ahli Quran. Beliau juga punya gurunya. Ketika ketemu dengan yang lebih ahli, diperbaiki juga bacaannya. Terus begitu gitu. Itu udah ahli Quran. Ketemu yang lebih ahli, diperbaiki lagi. Ya, terus begitu. Saya ngajarin semampu saya. Saya juga masih belajar ya begitu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Tapi ibu yang baik, kalau memang saudara kita yang sedang baca Quran itu memang baru segitu kemampuannya, ya nggak masalah gitu ya. Karena ada orang yang agak berat, Bu. Kalau yang belajarnya usia tua gitu ya, usia kepala 50 ke sini kan, belajar itu memang agak sulit, lidah ini diperbaikinya gitu. Tapi jangan khawatir karena Allah Rasul juga sangat tahu dan memberikan keutamaan untuk orang seperti ini. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Dia akan bersama malaikat yang mulia. Ini kedudukan yang baca Qurannya fasih yang bagus. Walladzi yatata'ta. Nah, gini ya. Bahasa Arab juga sulit bacanya Pak, yatata'ta, terbata-bata gitu ya. Dan orang-orang yang terbata-bata bacanya tuh yang sulit. Dia emang sulit, Pak. Dia belajar, cuma memang ya ini kan nggak mudah kalau dari kecil nggak dibiasain, nggak mudah memperbaiki makhraj itu nggak mudah gitu. Apalagi gurunya pun bukan ahli pula gitu. Kan Quran bagaimana gurunya? Gurunya bagus, insya Allah muridnya bagus. Gurunya nggak bagus, makanya di zaman Nabi itu guru Quran itu nggak semua sahabat ngajarin Quran, tidak. Harus yang punya sanad. Iya, yang diakui bacaannya nanti akan nular ke muridnya itu. Ya kalau gurunya nggak bagus, ya nggak bagus juga muridnya pasti itu begitu Quran. Maka dari dulu metode belajar mengajar Quran yang paling bagus itu namanya metode talaqi. Jangan cukup dengan mendengar dari handphone itu ya, kan sekarang ada pen itu ya, ditunjuk ini kan bunyi dia kan. Untuk membantu boleh, tapi ada guru lah, ada guru yang akan memperbaiki pengucapan huruf-huruf Al-Quran itu penting sekali. Ya tentu kita bijak ya menyampaikannya, jangan sampai memang mereka masih belajar kok, kemudian kita menyampaikan tidak bijak, ya ini juga bermasalah. Ini beda babnya, itu babnya fikih dakwah nantinya seperti itu, ya harus paham kondisinya. Kang Hasan sudah habis waktunya ya? Betul, saya tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Para pendengar yang berbahagia, saudaraku, mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, yang spesial, yang istimewa dalam kehidupan kita. Kalau seandainya tahun depan
kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan inilah Ramadan yang terbaik, yang istimewa, yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Ilmu. Persiapkan program dan dari sekarang rencanakan i'tikaf di masjid full. Itu kuncinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan, kemudahan berbuat kebaikan. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.